diam. Nah, kalau yang fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Apa itu? Fluida tadi ada bisa cairan, bisa air yang bergerak gitu ya. Kapan air bergerak ya? Itu pada saat keran dibuka atau pada saat kita menyiram air dengan pakai selang gitu ya. Kemudian apalagi tadi bisa berupa cairan, bisa juga tekanan darah atau darah, aliran darah gitu ya, itu juga bisa. Nah, nah, kemudian yang berupa gas apa tadi? Ya itu tadi misalnya keluarnya gas alam atau gas panas bumi gitu ya, keluar gitu, itu mengalir dia gitu. Jadi dia tidak diam tapi dia mengalir. Nah, itu ya. Itu dikatakan sebagai fluida dinamis. Nah, apa sih beda antara fluida yang zat cair dan fluida yang zat gas gitu ya? Kalau kita lihat di sini ya berdasarkan molekul-molekulnya, kalau zat cair itu terikatnya secara agak longgar gitu ya. Kemudian tekanannya terjadi secara gravitasi, tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang. Nah, sedangkan pada gas, gas molekulnya bergerak bebas dan saling bertumbukan gitu ya. Nah, tekanan bersumber pada perubahan momentum, kemudian tekanan terjadi tidak tidak tegak lurus ya. Itu beda zat cair dengan zat gas. Nah, tadi ini yang dikatakan fluida statis itu adalah bagaimana misalnya ini adalah udara itu memenuhi balon ini gitu ya. Nah, kemudian cairan ini mengikuti bentuk dari eh, wadahnya. Itu diam. Nah, apa yang terjadi yang akan bekerja di sini adalah gaya jika kita berikan di sini adalah apa namanya eh, beban gitu ya yang kita masukkan di sini gitu ya. Nah, itulah yang akan bergerak gaya tekannya itu akan dilawan menjadi gaya oleh fluida gitu ya. Nah, seperti itu. Ini bentuk dari fluida statis, ini adalah bagaimana bentuk fluida dinamis. Nah, ini kalau ada pesawat terbang, bagaimana pesawat terbang itu bisa melayang, kemudian bisa terbang. Nah, itu juga ada fluida juga di situ ya. Ada namanya aerodinamis gitu yang di situ ya. Nah, ada yang lain lagi kalau kita bicara tentang fluida adalah namanya massa jenis, yaitu adalah sifat rasio massa terhadap volumenya ya. Kita lihat adalah massa jenis di sini, satuannya adalah kilogram meter kubik. Nah, di sini volume meter kubik ini ya, ini salah nih. Kurang pangkat tiganya. Ini adalah massa benda kilogram itu volume. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Jadi dikatakan bahwa pada fluida yang statis gitu ya, yang bekerja itu adalah tekanan gitu ya. Bagaimana tekanan ini bekerja, di mana adalah tekanan adalah gaya dibagi dengan luasan bidang tekannya gitu ya, di mana akan sebanding atau sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan dengan tingginya dari permukaan ini. Nah, itu kalau terjadi tekanan pada fluida ya. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi kalau kita berbicara tentang fluida adalah juga adanya hukum Archimedes gitu ya. Kita akan lihat jadi gaya buoyan itu adalah FB-nya itu ya. Besarnya akan sangat dipengaruhi oleh tadi kita berbicara tentang apa namanya kalau apa namanya ini ya tekanan adalah gaya dibagi luasan gitu ya. Nah, nah di sini kalau kita lihat berapa sih besarnya gaya di sini gaya itu adalah rho atau massa jenisnya dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan luasan gitu ya. Luasannya dikalikan dengan H apa? Ini adalah volume. Volume kalau dulu ya kayak seperti itu. Sehingga di sini gayanya itu sebanding dengan rho, G, dan volumenya. Rho-nya apa? Massa jenis tadi. G-nya adalah gravitasi, V-nya adalah volume. Ya, jadi ini adalah gaya buoyan dari benda dalam fluida adalah sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan benda tersebut, gitu ya. Kalau kita lihat ini, kalau ini sama dengan ini. Jika dalam satu wadah kita isi air yang tepat, ya, tepat di sampai di mulut, jadi ya penuh gitu ya. Nah, jika kita masukkan ini benda ke dalam cairan ini, apa yang terjadi? Nah, airnya akan tumpah, gitu ya.
Nah, yang ditumpah itu yang dipindah berpindah gitu ya. Nah, besarnya berat yang masuk ke dalam ini akan sama dengan besarnya berat air yang keluar gitu. Itu persamaannya. Bagaimana caranya mencari berdasarkan massa jenis dari larutan itu kemudian dikalikan dengan volumenya dia yang ini kita akan dapatkan massanya berapa beratnya dari cairan yang dipindahkan itu. Hmm. Nah, tekanan dalam cairan, kalau kita lihat, nah itu ya, jika tadi benda kita masukkan ke dalam cairan, nah benda itu bisa tenggelam, bisa terapung, bisa melayang. Ya, jadi kapan itu bisa tenggelam, terapung, melayang? Iqbal? Iya, Ibu. Ya, kalau kita lihat ini ada gambar ini ada tenggelam, terapung, melayang. Kapan itu bisa kondisi-kondisi itu terjadi? Untuk kondisi tenggelam bisa diperoleh saat gaya berat itu lebih besar dari gaya angkatnya. Untuk terapung itu bisa terjadi saat gaya berat sama dengan gaya angkat dan itu terapung saat gaya angkat lebih besar daripada gaya berat dan melayang terjadi pada saat gaya angkat sama dengan gaya berat. Sekian, Ibu. Oke, baik itu ya. Jadi posisi-posisi itu tenggelam, jadi kita dapatkan bahwa benda itu, jadi gaya yang diakibatkan oleh benda itu, gitu ya, lebih besar dibandingkan dengan daya dorong oleh fluidanya, gitu ya. Kalau daya beratnya lebih kecil, daya dorongnya lebih besar, maka dia akan melayang, terapung. Jika sama, nah itu akan jadi melayang. Ini ya. PA-nya sama dengan W, FA-nya sama dengan MG, FA-nya sama dengan rho VG, gitu ya. Nah itu apa namanya? Jadi tekanan dalam cairan, tekanan yang dihasilkan oleh kolom cairan adalah proporsional dengan tinggi kolom dan densitas cairan. Artinya nanti proporsional itu terbagi ya, sehingga ini dengan tinggi kolom dan densitas cairan. Densitas cairan itu adalah kerapatan ya. Jadi volumenya akan jadi volume tekanan yang dalam oleh apa namanya kolom oleh beban itu ya sama dengan volumenya itu gitu ya. Semakin tinggi posisi cairan gitu, maka kecepatan aliran fluida akan meningkat. Semakin tinggi densitas cairan, maka tekanan cairan juga akan semakin besar. Densitas itu gini, apa namanya? Kalau kita lihat dia ada tekanan densitas cairannya lebih tinggi itu artinya lebih apa campurannya lebih pekat gitu ya, lebih. Nah, di situ akan terjadi tekanan yang lebih besar juga. Nah, bagaimana aplikasi fluida gitu ya? Jadi aplikasi fluida ada beberapa banyak gitu ya, ada sebagai menjadi dia alat tools gitu ya yang kita bisa gunakan, kemudian bisa di dalam media dalam medis gitu ya, bagaimana konsep-konsep di dalam fluida itu digunakan dalam medis gitu misalnya. Bisa juga di dalam aplikasinya adalah di dalam apa namanya eh, medis iya, pembangkit misalnya ya. Jadi bisa eh, electrical plant gitu ya, bisa dalam pembangkit. Bagaimana membangkit itu menggunakan fluida gitu ya. Nah, nah, yang paling ini adalah kalau kita ngomongin tekanan gitu ya, karena kita ngomongin fluida ya tadi ada tekanan. Nah, sebenarnya kita ada namanya alat untuk mengukur tekanan. Itu barometer ya. Nah, barometer itu ini adalah ada beberapa jenis, ada barometer Torricelli gitu ya.
berdasarkan penemunya ya. Ini menggunakan cairan air raksa atau Hg ya atau merkuri gitu ya. Nah, untuk menekan apa namanya untuk mengukur tekanan atmosfer seperti itu. Nah, yang kedua ini ini adalah yang apa namanya barometer air raksanya karena di sini kita lihat bahwa ini menggunakan air raksa. Jika terjadi tekanan maka dia air raksanya akan naik. Nah ini kan jadi permukaan air raksa yang ada di sini di tabungnya akan naik gitu ya. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan tekanan. Kemudian yang kedua adalah barometer aneroid gitu ya. Sebuah kotak logam yang vakum di dalamnya. Perubahan tekanan atmosfer menyebabkan kotak ini berkontraksi atau memperluas sehingga jarum pengukurnya terhubung ke perangkat. Nah, ini adalah barometer jenis aneroid ya. Di situ yang berperan adalah adanya kotak logam di belakangnya yang jika ada tekanan dia akan berkontraksi ya. Atau seperti kalau kita lihat ada filamen kalau kita di listrik itu filamen jika ada apa namanya bukan filamen kayak bimetal jika terjadi pemanasan dia akan melengkung gitu ya seperti itu. Tapi kalau di sini dia menggunakan apa namanya kotak hitam yang fungsinya adalah berkontraksi atau memperluas. Nah itulah yang akan menggeser jarum petunjuk dari barometer ini. Ini yang nomor dua. Kemudian ada nama barometer digital. Kalau kita bilang digital, kalau digital di sini adalah menggunakan sensor elektronik untuk mengukur tekanan atmosfer dan menampilkan hasilnya dalam bentuk digital di layar. Nah, dari ketiga ini, mana konsep fluida yang di sini yang menerapkan konsep fluida adalah yang di pertama ini, barometer air raksa. Ya. Bagaimana cara kerja barometer tadi? Yang terutama barometer air raksa tadi adalah jadi barometer air raksa terdiri dari tabung kaca yang di bagian atasnya tertutup dan di bagian bawahnya terbuka. Kita lihat ya. Ini yang bagian bawahnya terbuka, atasnya tertutup seperti itu ya. Ini terbuka ini kenapa? Di sini akan ada air raksa. Jika air raksa ini mendeteksi wilayah tekanan, nah jika tekanannya naik, dia akan mendorong air raksa yang ada di bawah ini naik ke sini. Sehingga bagaimana? Jadi air raksa ini akan terdorong ke atas gitu ya. Air raksa yang ada di tabung dia akan. Nah, ini barometer air raksa tadi dari tabung kaca yang bagian atasnya tertutup dan bagian bawahnya terbuka. Di bagian bawah tabung terdapat genangan air raksa di piringan bundar dan dangkal tadi. Air raksa dalam tabung akan menyesuaikan diri dengan tekanan atmosfer di atas piringan. Saat tekanan atmosfer meningkat, merkuri dipaksa keluar dari reservoir dan kolom merkuri naik, gitu ya. Jadi yang air raksa yang ada di kolom, di pipa itu akan naik. Saat tekanan atmosfer menurun, merkuri mengalir kembali ke reservoir dan ke kolom merkuri diturunkan. Jadi apa namanya air raksa yang ada di dalam tabung itu akan turun yang menunjukkan angka-angka pengukuran itu akan turun gitu ya. Nah selanjutnya kita berbicara tentang hukum Pascal. Nah ini tentunya sudah dibahas juga sebenarnya. Jadi kalau apa sih bunyi hukum Pascal itu terkait dengan tekanan gitu ya. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik di dalam fluida ke dinding bejana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tekanan ini diberikan di sini, maka tekanan semua akan sama di setiap sisi itu. Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama, gitu ya. Jadi dia punya kedalamannya sama, dia kita ambil itu adalah tekanannya sama. Nah tadi apa sih tekanan? P1 pressure sama dengan P2 di mana tekanan adalah gaya dibagi dengan luasan gitu ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. Sebentar ya. Nah itu ya. Itu adalah hukum Pascalnya.
Nah, bagaimana hukum Pascal ini diterapkan? Nah, terus dongkrak. Mungkin kalian dengar pernah ini dongkrak ya. Kalau yang suka apa namanya urusan apa namanya mobil gitu ya, itu tahu dongkrak. Nah, ini tadi adalah dongkrak tadi. Ini adalah apa namanya aplikasi dari hukum Pascal tadi ya, atau hidrodinamika tadi ya. Sini kita cara kerja dongkrak hidrolik ya. Sederhana, dimulai saat piston yang ini ditarik akan terjadi perluasan ruangan dalam pompa. Kalau ini ditarik, maka terjadi perluasan di dalam pompa. Semakin besar ruang di dalam pompa, maka tekanannya akan semakin kecil. Hal ini dapat terjadi karena tekanan udara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ruang pompa, gitu ya. Berarti tekanan udara di luar lebih tinggi dibandingkan tekanan pompa. Adanya perbedaan tekanan tersebut membuat fluida otomatis mengalir masuk ke dalam ruang dongkrak. Ya. Jadi yang melalui katup ini. Di sini ada dua katup. Dua katup nanti ini ya ini ada pengangkat beban. Jadi nanti di sini adanya perbedaan tekanan tersebut membuat fluida otomatis mengalir masuk ke ruang dongkrak melalui cek valve atau katup ya, katup cek di saluran inlet jadi bagian masukannya gitu ya. Ketika piston didorong masuk atau dilepaskan, gerakan tersebut akan menimbulkan tekanan fluida atau minyak yang baru keluar, yang berusaha keluar. Tekanannya bisa sangat besar, kemudian mengeluarkan energi potensial. Tekanan yang besar saat fluida berusaha keluar inilah yang kemudian mengeluarkan energi potensial fluida setelah melalui hambatan-hambatan yang ada pada rangkaian sistem hidrolik, fluida baru akan menghasilkan tekanan. Nah, ini tekanannya apa? Ini akan menekan pengangkat beban. Nah, ini sehingga kalau semakin kita pompa seperti itu ya, maka pengangkat bebannya akan naik, ya, gitu ya. Itu prinsip dari Pascal. Kalau kita bawa tekanan di sini, maka di sisi yang lain akan memberikan dorongan yang lebih tinggi, gitu ya. Gitu. Nah, ini sama sebenarnya. Ini kan namanya mesin fluida, gitu ya. Tadi kita aplikasinya ke mesin-mesin adalah misalnya dongkrak gitu kalau mengikuti hukum Pascal gitu ya. Nah, mesin fluida kalau kita lihat eh, adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis poros menjadi energi potensial atau sebaliknya mengubah energi fluida menjadi energi mekanis eh, poros. Jadi dalam hal ini fluida yang dimaksud adalah berupa cair, gas, dan uap gitu ya. Nah, itu kita bicara tentang mesin-mesin listrik atau mesin yang mengubah energi mekanis poros menjadi energi potensial gitu ya. Nah, jenisnya ada beberapa jenis jenis mesin fluida. Di antaranya adalah mesin tenaga. Mesin tenaga yaitu mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida menjadi energi magnetis. Nah, ini namanya mesin tenaga. Contohnya apa? Turbin, kincir air, kincir angin gitu ya. Itu masuk dalam mesin tenaga. Kemudian mesin kerja ya. Ada mesin mesin tenaga, ada mesin kerja. Mesin kerja adalah yang berfungsi mengubah energi mekanis poros menjadi energi fluida. Itu dikatakan sebagai mesin kerja. Contohnya apa? Mesin kerja itu ada pompa, ada kompresor, ada kipas gitu ya. Itu jenis-jenis dari mesin fluida. Nah, kita bicara dulu satu pompa gitu ya. Pompa ini udah umum kita ada gitu ya. Kalau kita ngomongin pompa, pompa adalah salah satu mesin fluida yang termasuk dalam golongan mesin kerja, di mana pompa berfungsi untuk apa namanya? Ini salah typo ini ya. Memindahkan zat cair dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Ya, ini dua kali nih ya. Jadi fungsi pompa berfungsi memindahkan zat cair dari tempat yang lebih rendah
ke tempat yang lebih tinggi, ya. Klasifikasi pompa pertama adalah pompa tekanan statis, yang kedua adalah pompa tekanan dinamis. Ini typonya banyak sekali, ya. Nanti kita coba. Nah, pompa tekanan statis. Pompa jenis ini bekerja dengan menggunakan prinsip memberi tekanan secara periodik pada fluida yang terkurung dalam rumah pompa, gitu ya. Pompa ini dibagi menjadi dua jenis, ada pompa putar, di mana kalau pompa putar itu adalah fluida masuk melalui sisi isap, kemudian dikurung di dalam ruang rotor sehingga tekanan statisnya naik dan fluida akan dikeluarkan melalui sisi tekan, gitu ya. Contohnya ini apa? Adalah pompa. Pompa apa? Screw pump, ya, ada gear pump, ada panel pump, gitu ya. Itu contoh-contoh dari pompa putar. Kemudian yang kedua adalah pompa torak atau reciprocating pump, gitu ya. Pompa ini mempunyai bagian utama berupa torak yang bergerak bolak-balik dalam silinder. Fluida yang masuk ke dalam melalui katup isap ke dalam silinder kemudian ditekan oleh torak sehingga tekanan statis fluida naik dan sanggup mengalirkan fluida keluar melalui katup tekan, gitu ya. Ini contohnya apa? Ini adalah contohnya adalah pompa diafragma sama pompa lanyar, gitu ya. Nah, itu eh, contoh dari pompa torak, ya. Jadi ciri-ciri utama pompa ini kalau kita lihat ini pompa tekanan dinas, eh, tekanan dinamis, gitu ya. Kemudian turbo pump dan impeller pump. Pompa yang termasuk dalam kategori ini adalah pompa jet dan pompa sentrifugal. Ciri-ciri utama dari pompa ini adalah mempunyai bagian utama yang beroperasi berupa roda dan sudu-sudu sehingga ini disebut dengan impeller, gitu ya. Melalui sudu-sudu fluida mengalir terus-menerus di mana fluida berasal di antara sudu-sudu tersebut, gitu ya, di sini, ya. Nah, pada umumnya material pendingin, nah ada lagi. Tadi aplikasi dari apa namanya? Aplikasi dari eh, fluida itu sendiri, gitu ya. Bisa dijadikan material pendingin atau coolant. Biasanya coolant itu adalah udara, air, minyak mineral, cairan organik lainnya yang memiliki karakteristik transfer panas yang kecil, gitu ya. Nah, coolant yang terbaru ini adalah ada yang namanya coolant nanofluida, gitu ya. Yang nano ukurannya lebih kecil lagi. Nah, fluida sebagai material pendingin atau coolant pada mana? Pada pembangkit listrik, mesin listrik. Sebentar ya. Jadi pada umumnya material pendingin puluhan liter itu adalah udara, gitu ya. Kalau kita gunakan pendingin-pendingin itu apa yang dipakai? Oh, pasti air, itu kemudian ada udara, gitu ya. Ada minyak juga, ada cairan organik lainnya, gitu ya. Di mana memiliki transfer panas yang kecil. Nah, yang terbaru itu teknologi dengan adanya teknologi nano, ada nanofluida yang digunakan sebagai coolant. Nah, fluida-fluida ini di mana dia berbagai digunakan sebagai pendingin ya di pembangkitan listrik, di mesin-mesin, gitu ya, di trafo elektronik, peralatan elektronik dan permesinan, gitu. Pendingin-pendinginnya adalah menggunakan air, udara ataupun yang nanofluida. Memang kalau kita lihat dari nanofluida, karena teknologinya udah lumayan tinggi, maka jadi mahal di situ, ya.
Nah, selanjutnya, di mana ada lagi peran fluida? Nah, peranan fluida itu yang paling menonjol itu ada pada di aerodinamika. Nah, kita ngomongin aerodinamika apa? Itu adalah tentang pergerakan udara, terutama saat berinteraksi dengan benda padat. Nah, mana apa saja gitu ya? Bisa pesawat terbang, artinya gini kita pesawat terbangnya apa namanya terbang, tapi dari arah dia kan apa namanya seperti melawan arus udara gitu ya. Nah, sama dengan kalau kita lihat ini nih. Ternyata kalau kita lihat mengendarai mobil, ini yang terlihat adalah aliran udaranya ya di sekitarnya. Sama dengan kalau kita naik motor, oh ternyata kalau mau naik motor begini loh, gitu ya. Jika kena apa namanya, kena kalau mau melaju gitu ya, melaju ya begini kelihatan bagaimana lawan dari apa namanya. Jadi ini apa namanya pengendara itu mengendarai melajukan motornya seperti ini, tapi oleh alam sendiri akan muncul garis-garis eh, di situ ya, ada garis-garisnya gitu kan. Ya, menunjukkan apa itu garis-garis ini? Menunjukkan flow dari eh, ya, apa namanya udaranya gitu ya. Gitu. Ini ada beberapa apa namanya eh, jenis-jenis sistem yang masuk dalam aerodinamika. Nah, apa saja yang menjadi bagian-bagian dari aerodinamika? Itu adalah pertama adalah spoiler depan. Ya. Apa itu bagian yang paling terlihat sebagai spoiler depan? Badan ini memiliki kemampuan yang penting yaitu menahan hembusan angin yang lewat. Nah, itu ya. Fungsinya karena yang di depan. Kenapa yang di depan harus lancip gitu ya? Jangan datar gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi dari apa namanya? eh, jadi eh, mohon maaf sedikit. Aja. Jadi eh, di manakah tadi aerodinamika itu ya? Apa saja bagiannya? Ada yang namanya spoiler depan gitu ya, menjaga keadaan ban em, sehingga masih menempel. Kemudian itu adalah menahan hembusan angin yang lewat. Yaitu yang pertama pasti di ujung paling ujung ya. Kemudian adalah spoiler belakang berperan menahan gaya lift up atau gaya angkat ke atas yang dialami kendaraan. Kemudian wings berperan sebagai buffer atau peran pengontrol datangnya angin yang ya. Kemudian deflektor. Komponen deflektor berfungsi sebagai menahan terpaan angin yang melewati kendaraan. Gitu. Kemudian ada side skid dipasang di samping kendaraan memiliki fungsi seperti detektor yaitu menahan angin yang kecepatan tinggi gitu ya. Itu adalah apa yang menjadi bagian-bagian area aerodinamika. Nah, tadi sudah dikatakan izin sebentar. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa aplikasi aplikasi dari fluida itu bisa di dalam pembangkit tenaga listrik atau power electrical plant gitu ya. Jadi pembangkitan listrik. Nah, pembangkitan listrik itu ada bagiannya adalah pembangkit listrik termal, kemudian eh, dan bukan termal gitu ya. Yang satu termal, berarti yang satunya lagi adalah bukan termal. Yang bukan termal apa PLTA gitu ya, karena PLTA nggak ada tambahan apa lagi kecuali hanya air gitu ya, energi airnya kita manfaatkan. Nah, pembangkit tenaga
termal gitu ya adalah proses memperoleh energi termal dengan membakar bahan bakar seperti LNG dan lainnya untuk mengubah menjadi energi listrik dengan menggunakan fasilitas pembangkit gitu ya. Jadi kita membangun kalau ini adalah membangun di yang mulai perintis ya seperti itu, tapi kalau misalnya sudah melanjutkan dari punya orang bukan akan berbeda lagi. Ya, nah ya, terkait dengan kalau kita bicara tentang pembangkit, ada pembangkit termal ya. Termal itu adalah tadi adalah proses memperoleh energi termal dengan membakar bahan bakar seperti NG untuk berubah menjadi energi listrik gitu ya. Kalau kita bicara tentang pembangkitan, ada pembangkitan listrik uap gitu ya. Jadi ini kalau kita pembangkit listrik uap itu pembangkitannya dengan menggunakan daya ekspansi uap gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa? Ini Nah, contohnya uap ini komponen PLTU adalah boiler, ya. Boiler itu adalah pemanas air. Terus turbin uap, terus kondensor, generator, desalinasi plant, demineralizer, gitu ya. Inilah contoh dari bagaimana prinsipnya dari LNG center ditarik, gitu ya. Nah, itu ditarik bahannya ke ini. Apa kelebihan PLTU? Teknologi yang sudah matang. Kenapa matang? Karena memang sudah lama ada itu teknologinya itu. Biaya bahan bakar rendah, usia pakai juga lama. Kekurangannya biaya investasi tinggi, emisi karbon tinggi, lokasi tidak fleksibel gitu ya. Itu yang PLTU. Kalau PLTU, kenapa tidak fleksibel? Karena kalau kita lihat apa namanya kegiatannya gitu ya, lebih. Nah itu menjadi membentuk karakter gitu ya. Suhu internal planet kita meningkat secara bertahap, semakin dekat kita dengan intinya. Peningkatan suhu ini yang disebut gradien panas kira-kira akan terjadi pengurangan sekitar 3% di tiap kedalaman 100 meter. PLTP. Nah, PLTP adalah bentuk dari fluida juga ya. Nah, PLTP itu ada PLTP basah. Oh, mohon maaf ya. Jadi uap PLTP itu bagiannya ada uap kering, ada flash, ada siklus biner. Nah, kita lihat ada uap kering, jadi teknologi yang paling umum digunakan melibatkan uap pada suhu tinggi langsung ini ya, dan tekanan menggerakkan turbin dipasang pada generator listrik. Yang flash berarti kita memberikan daya pada sistem flash. Kemudian kalau yang biner adalah fluida panas bumi digunakan untuk menguapkan melalui penukar kalor ke cairan kedua ya dengan titik lebih rendah daripada air gitu. Itu digunakan kalau siklus ini. Nah, kita akan coba lihat nih. Nah, ini adalah bentuk PLTP gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari skema ini dituangkan oleh orang lain adalah seperti ini ya. Artinya kalau kita lihat di sini ini ditarik, ini akan melewati tempat ini gitu ya. Nah, ini kita lihat ini dipompa gitu. Ini menjadi beban gawe ya, seperti itu. Ini sama, tapi ini kita lihat bahwa ini langsung kita bisa manfaatkan. Kalau yang itu ya. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, gas yang keluar dari turbin gas masih memiliki temperatur yang cukup tinggi. Dengan demikian, gas panas tersebut masih dapat dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan gas panas tersebut adalah untuk memanaskan fluida kerja yang digunakan pada PLTU. Melalui satu alat bernama head calvary steam generator gitu ya. Jadi kombinasi antara turbin gas dan turbin uap membangkitkan tenaga listrik gitu ya. Apa kelebihan PLTGU gitu ya? Efisiensi tinggi, biaya operasional lebih rendah, waktu start lebih tinggi cepat, prosedur pemeliharaan lebih sederhana. Kekurangannya apa PLTU? Memerlukan sedikitnya dua jenis bahan bakar, lifetime lebih baik gitu ya. Nah, itu. Kemudian, nah itu dari PLTU, PLTGU apa efisiensinya tinggi gitu ya. Biaya operasional lebih rendah dibandingkan PLTG, waktu startnya lebih cepat, prosedur pemeliharaan lebih sederhana. Ini kalau kita lihat dari ini kompetensinya nggak ada ya, artinya eh, apa namanya? Kalau dibuatkan usaha bersama gitu ya. Jadi ini, jadi kelebihan PLTGU adalah efisiensi lebih tinggi dibandingkan PLTG, biaya operasional lebih rendah, waktu startnya lebih cepat, kemudian prosedur lebih sederhana. Kekurangannya adalah memerlukan sedikitnya dua jenis bahan bakar, lifetime lebih cepat. Nah, di sini di mana adanya pergerakan fluida di dalam PLTGU adalah pada saat uh, aliran gas ya, aliran gas itu ke dalam pembangkit gitu ya. Itu juga peran. Nah, selanjutnya adalah PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Ini bagi bagannya, silakan di sini akan ada tempat bendungannya, kemudian dialirkan. Nah, alirannya juga dikembalikan lagi ke eh, alam gitu ya, gitu seperti itu. Kalau ini dialirkan kembali ke persawahan dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana energi potensial terjadi di pembangkitan ya. Ada energi kinetiknya. Nah, jadi efisiensi kasus ini mengacu pada beberapa efisien PLTA dan mengkonversi energi potensial air menjadi energi kinetik yang digunakan untuk memutar turbin gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang pembangkit pembangkit renewable energy ya, bisa berupa apa namanya kincir, kemudian PLTA gitu ya. Nah, kayak itu. Jadi ada turbin angin mengubah energi menjadi listrik dengan cara angin mengalir di atas bilah turbin. Perbedaan tekanan udara di kedua sisi menciptakan daya angkat atau daya lambat. Gaya angkat lebih kuat daripada gaya hambat, ya sehingga itu berputar. Putaran bilah ditransisikan ke poros input dengan menggerakkan generator inti listrik. Generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, ya. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba tadi kan sudah dalam bentuk peralatan, kemudian eh, selanjutnya adalah aplikasi fluida dalam kesehatan. Nah, di mana ini berperan jadi ya kita lihat di aliran darah tadi. Kadang-kadang kan kita udah tadi ada membahas apa fluida dinamis ya itu contohnya darah, aliran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia adalah sistem kardiovaskular, sistem yang mengatur fungsi tubuh secara menyeluruh, ya baik di jantung, pembuluh darah dan lain sebagainya.
Itu kalau kita bicara darah, bagaimana darah itu mengalir ya dari serambi ke paru-paru gitu ya. Nah, itu tergantung mana dulu yang akan bekerja gitu. Jadi sistem peredaran darah manusia adalah sistem yang mengatur fungsi tubuh secara menyeluruh. Di mana tadi dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada manusia. Itu juga mengikuti dalih atau hukum dari fisika apa namanya. Jadi sistem pernapasan pada manusia juga menjadi salah satu. Karena di sini juga terjadi bagaimana aliran gas itu pada kita oksigen yang kita hirup, kemudian kita mengeluarkan H2O atau ya, seperti itu. Setiap pernapasan manusia adalah jaringan organ berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, gitu ya. Sistem pernapasan ada pernapasan atas, pernapasan bawah, ada diafragma, gitu ya. Karena ini kita berbicara tentang aplikasinya di medis, nah ada tekanan dan aliran darah. Ada yang bisa mengukur tekanan. Dan kemudian secara terpisah dan aliran daya, gitu ya. Jadi tekanan darah sama dengan tekanan hidrostatika. Tekanan darah akan bervariasi tergantung dari lokasi pengukuran. Jantung adalah titik referensi standar untuk pengukuran tekanan darah. Dalam dunia medis, satuan intensitas lebih sering digunakan dengan gram per cc, ya. Kemudian 1 gram per cc adalah 1000 per jadi 1000 kilometer per meter kubik. Di mana AR pada suhu 4 derajat memiliki densitas 1 Sg, gitu ya. 1 specific gravity. Nah, ini adalah hukum Pascal pada tekanan darah. Jika pembuluh darah titik lemah, maka setiap peningkatan tekanan darah dalam pertumbuhan akan ditransmisi secara merata ke segala arah. Jika tekanan cukup tinggi, maka dinding pembuluh darah dapat pecah. Fluida mengalir melalui gradien tegangan, yaitu dari kemudian ke perbedaan tekanan yang itu lebih penting ya. Apabila sebuah lempengan kaca diletakkan di atas permukaan zat cair, kemudian digerakkan dengan kecepatan V, maka lapisan di bawah akan bergerak dengan kecepatan seperti ini. Ya, debit airnya. Kemudian, nah kalau kita lihat ini bentuknya darah tidak sama dengan air, gitu ya. Nah, itu ada seperti ini. Ini adalah hukum Poiseuille, ya. Ini berbicara tentang debit air. Nah, itu yang bisa saya sampaikan secara materi ya. Nanti tidak banyak, saya tidak lama saya menyita. Saya hanya hari ini saya hanya isi dengan 1 jam saja. Jadi intinya kita ngomongin fluida dan aplikasinya adalah tadi bagaimana di peralatan yang menggunakan gas gitu ya, atau menggunakan cairan gitu ya. Kemudian di kesehatan mana pengukuran tekanan darah gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali alat apa namanya alat-alat yang prinsip dasarnya menggunakan dalil-dalil atau teorema-teorema dari fluida itu ya. Nah, itu yang bisa saya rangkum dari pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Mohon izin ya, boleh saya meninggalkan. Saya hanya ngambil hari ini satu saja. Nanti silakan
Sisanya SKS-nya adalah dengan belajar mandiri ya, untuk mempersiapkan UAS-nya. Spesifik tugas saya tidak berikan tugas ya, tapi tugasnya adalah mereview materi yang sudah ada, kemungkinan minggu depan bisa kuis, Bu. Dan minggu ke-16-nya adalah kita UAS seperti itu. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Soal ya.